Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Amma ba'da. Pembahasan kita melanjutkan pembahasan Sunan Abi Dawud. Tema yang kita bahas yaitu tentang kitab As-Sunnah. Membahas tentang sunnah. Berarti yang dikaji di dalam sini ini tujuannya adalah untuk mengungkap atau membantah, melawan pemikiran-pemikiran sesat, bid'ah, kan itu. Maksudnya gitu. Sunnah di sini pembahasan yang kita bahas itu otomatis ketika membahas ini ya tujuannya untuk menangkal bid'ah, kan itu. Bab syarhis sunnah. Bab yang menjelaskan tentang sunnah, kan itu. Hadis yang pertama dari Abu Hurairah, qala, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, iftaraqatil yahud ala ihda aw thintaini wa sab'ina firqah. Orang-orang Yahudi terpecah menjadi 71 atau 72 golongan. Wa tafarraqatin nasara ala ihda aw thintaini wa sab'ina firqah. Dan orang-orang Nasrani terpecah menjadi 71 atau 72 golongan. Wa taftariqu ummati ala thalathin wa sab'ina firqah. Dan umatku, ini penting ya, umatku Nabi Muhammad SAW, umat Islam, orang Islam kan itu, terpecah menjadi 73 golongan, kan itu. Jadi Rasulullah masih mengakui umatku, kan itu. Jadi nanti ada konsekuensi hukum juga, kan itu. Berarti masih orang Islam. Meski nanti masuk neraka sebagian, kan itu. Ya kan? Paham? Sebagian masuk neraka, sebagian ada yang masuk surga. Tetapi kita pahami masuk nerakanya itu tidak kekal. Kenapa? Kenapa tidak kekal? Karena Rasulullah menyebutnya apa? Umatku, kan itu. Kalau Rasulullah menyebutnya umatku berarti masih punya kesempatan keluar dari neraka, kan itu, dan masuk surga, kan itu. Kemudian di hadis yang kedua dari Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu, annahu qama fina, dia bersama kami. Faqala, kemudian dia berkata, ala inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qama fina faqala. Ketahuilah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersama kami, kemudian beliau bersabda, ala inna man qablakum, ketahuilah orang sebelum kalian, min ahlil kitab, dari golongan ahli kitab, iftaraku, mereka terpecah ala sintaini wa sab'ina millah, menjadi apa? 72 golongan. Wa inna hadhil millah, dan agama ini, sataftariku, akan terpecah, Islam maksudnya, Islam akan terpecah ala thalathin wa sab'in, sampai menjadi 73 golongan. Sintan wa sab'un finnar, 72 di neraka, wa wahidah fil jannah, dan hanya satu yang di surga.
Wahia al-jamaah, yaitu yang disebut sini al-jamaah, yaitu al-jamaah. Kemudian selanjutnya diriwayatkan itu wa innahu sayakhruju min ummati, sungguh akan keluar di antara umatku aqwamun, golongan-golongan, kan itu yang terpecah. Tajara bihim tilkal ahwa, mereka mengekor, mengikuti hawa nafsu mereka. Kama yatajarul kalbu li sahibihi, seperti seperti anjing yang mengikuti tuannya. Al kalbu bisahibihi, anjing terhadap tuannya, layab qaminhu irqun wala mafsirun illa dakhalahu, pasti kalau ada tulang pasti dia mengikutinya, mengejarnya, kan ya. Dari dua hadis ini itu membahas mana ahlus sunnah wal jamaah dan mana yang bukan ahlus sunnah wal jamaah, kan itu intinya di situ. Jadi bab yang kita bahas itu tentang sunnah atau tentang ahlus sunnah atau tentang ahlul jamaah, al jamaah, kan itu, yaitu kelompok firqah yang dinaskan di hadis ini akan selamat, kan itu, masuk surga. Faedah hadis, kan itu. Yang pertama, di kitab Aunul Ma'bud karya Al-Azim Abadi, di sini dijelaskan Yahudi terpecah, iftaraqatil Yahud, kan itu hadisnya tadi kan gitu. Iftaraqatil Yahud, Yahudi terpecah. Maksudnya apa? Di sini dijelaskan ini diantara mukjizat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa? Beliau mendapatkan kabar yang ghaib, yang telah terjadi, kan telah berlalu, nggak ada yang tahu, kan itu. Ini termasuk hal yang ghaib, nggak ada yang tahu dan Nabi tahu, kan itu. Yang dimaksud Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kelompok yang tercela. Nah, yang dimaksud yang kelompok tercela, dicela di hadis ini bukanlah perbedaan pendapat dalam masalah furu' fikih, itu seperti bab halal haram, paham nggak sampai situ? Jadi kalau perbedaan madhab seperti kunut itu nggak termasuk di sini, kan itu. Jadi ada perbedaan yang dicela, ada perbedaan yang ditoleransi, kan itu. Perbedaan yang dimaksud Rasulullah di sini itu perbedaan yang tercela, bukanlah perbedaan pendapat dalam masalah furu' fikih, kan itu. Bukan furu' fikih seperti bab halal haram, kan itu. Yang dimaksud kelompok tercela adalah yang menyelisihi orang yang benar dalam permasalahan usul tauhid, ya. Kemudian yang menyelisih dalam masalah syarat kenabian, ya, dan masalah kerasulan, menyelisih dalam masalah mencintai sahabat, dan setiap yang dibahas dalam bab ini. Jadi nanti di bab-bab ini semua permasalahan yang bahas bab ini, kan itu berkaitan tentang kelompok-kelompok yang tercela, kan itu. Jadi yang dimaksud kelompok yang tercela, yang dicela oleh Rasulullah, itu kelompok yang menyelisihi permasalahan apa? Usul tauhid, kan itu. Permasalahan pokok, kan itu. Kemudian permasalahan kenabian, kemudian permasalahan kerasulan, kemudian permasalahan tentang masalah sahabat, mencintai sahabat, kan itu. Dan setiap yang dibahas dalam bab ini, maksudnya nanti di dalam bab ini ada penjelasan tentang penyimpangan-penyimpangan kelompok tersebut, kan itu. Karena orang yang menyelisih dalam permasalahan ini saling mengkafirkan, berbeda dengan jenis yang pertama. Berbeda dengan yang jenis pertama yang menyelisihi masalah furu' fikih, kan itu. Mereka berbeda pendapat tetapi tidak mengkafirkan, tidak memfasikkan, dan tidak membid'ahkan. Paham ya? Orang yang menyelisihi dalam permasalahan usul itu nanti saling mengkafirkan. Dan mereka berbeda dengan yang pertama itu, yang maksudnya berselisih di masalah fikih, kan itu. Yang di masalah fikih ini mereka berbeda pendapat tetapi tidak mengkafirkan, tidak saling memfasikkan, dan tidak saling membid'ahkan, kan itu. Ada pertanyaan nggak situ? Di bab kunut kok dikatakan bid'ah, kan itu?
Ada yang pernah terpikir gak itu? Kunut kan masalah fikih kan itu, betul nggak? Kunut masalah fikih kan itu, furu kan itu, masalah cabang. Basis. Kunut itu masalah cabang, ya kan? Tapi kalau dikatakan bid'ah, berarti bid'ahnya itu bid'ah yang bukan pada perkara usul kan itu, bukan perkara pokok kan itu. Bid'ah yang dalam masalah cabang kan itu. Dan itu tidak berkonsekuensi saling mengkafirkan, tidak saling memfasikkan, dan tidak saling membid'ahkan. Makanya emang disebut, ada yang menyebutnya bid'ah, tapi nggak ada sahabat terus saling atau tabiin saling membid'ahkan. Ahlu bid'ah kan itu, kamu ahlu bid'ah kan itu. Enggak gitu kan itu, enggak ada kan itu. Nah ini dijelaskan, di akhir zaman sahabat telah terjadi perselisihan masalah Qadariyah oleh Ma'bad al-Juhani. Pertama kali pelopor ini bid'ah Qadariyah. Setelahnya terjadilah perselisihan lainnya hingga memenuhi 72 kelompok sesat, dan yang ke-73 adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi kunut bukan termasuk permasalahan yang perbedaan pendapat yang seperti ini, yang tercela kan itu. Contoh perbedaan pendapat yang tercela yang dimaksud di hadis ini itu seperti contohnya Qadariyah ini dalam masalah akidah kan itu, mengingkari tentang takdir kan itu. Qadariyah itu kan tidak meyakini takdir itu telah ditetapkan oleh Allah kan itu. Padahal itu dia nggak melakukan apa-apa loh Qadariyah itu. Cuma masalah apa coba? Keyakinan kan itu. Tapi keyakinan itu fatal karena nanti dengan keyakinan itu berkonsekuensi pada amalan-amalan kan itu. Zaman sahabat siapa? Di akhir zaman sahabat nih, di akhir zaman sahabat ya zamannya Anas bin Malik, akhir-akhir zaman sahabat kan itu. Anas bin Malik kan di zaman akhir-akhir zaman sahabat kan itu. Zaman Sayyidina Ali tadi. Ya, di akhir-akhir zaman Ali bin Abi Thalib. Perpecahan itu. Ya, dimulai perpecahan-perpecahan itu muncul di zaman Ali bin Abi Thalib. Kemudian penjelasan yang kedua di Aunul Ma'bud Al-Azim Abadi, karya Al-Azim Abadi. Disebutkan di hadis tadi apa? Wahiyya al-jamaah. Artinya hanya satu kelompok yang masuk surga, wahiyya al-jamaah, yaitu adalah al-jamaah kan itu. Artinya apa? Gampangnya sini, dari sini kita bisa nangkap kan itu. Orang yang paling selamat itu orang yang selalu berjamaah kan itu. Berjamaah itu enggak maksudnya terus harus berorganisasi kan itu. Enggak kan itu. Berjamaah itu maksudnya di sini, bahkan loh berjamaah sini, dan dengan dari sini paham nanti. Meski jenengan sendirian kan itu, sampean sendirian, enggak ada yang bersama sampean kan itu. Tapi sampean sesuai dengan yang diamalkan Nabi, kemudian sesuai dengan pemahaman sahabat, kemudian sesuai dengan pemahaman ulama-ulama salaf yang benar kan itu, ya kan? Maka itu disebut bersama jamaah kan itu, tetap kan itu. Meski apa? Jenengan sendirian, tapi jenengan berpegang dengan ajaran yang sesuai ajaran Rasulullah SAW meski sendirian, itu disebut berjamaah. Dan yang berorganisasi kalau dia menyelisihi syariat Islam, meski dia orangnya banyak, ya nggak disebut berjamaah kan itu. Wallahu a'lam bishawab. Paham sampai sini? Ini memang gitu, berjamaah yang dimaksud itu ya jamaah dengan sesuai dengan Rasulullah, sesuai dengan sahabat, sesuai dengan tabi'in kan itu, sesuai dengan jamaah orang Islam, ajaran Islam yang mutawatir, yang tidak yang tidak bisa dipungkiri kan itu kebenarannya kan itu. Seperti sholat subuh 2 rakaat kan itu nggak bisa dipungkiri, mustahil untuk dipungkiri kan itu. Seperti sahabat Abu Bakar itu kan khalifah pertama kan itu, misal seperti itu kan ya harus kita yakini, nggak mungkin kita bilang Abu Bakar tuh bukan khalifah kan itu, saya nggak terima kan itu, kan nggak boleh kan ya seperti itu. Beda tauhid itu. Iya beda ini keyakinan kan itu. Iya. Itu termasuk bid'ah kan itu, bid'ah yang berbahaya itu kan itu. Bid'ah berbahaya yang seperti ini kan itu, bukan yang seperti di masalah fikih tadi itu, furu'iyah kan itu. Maksudnya di sini jelaskan,
Kelompok yang masuk surga ialah al-jamaah, maksudnya kelompok yang berpegang dengan Al-Quran, al-hadis, fikih, dan ilmu, kan itu. Mereka adalah orang-orang yang bersatu dengan metode mengikuti athar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kan itu. Asar itu jejak, kan itu. Peninggalan, yaitu sunnah itu maksudnya, hadis, kan itu. Ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kondisi apapun, kan itu. Dalam kondisi apapun dia tetap mengikuti asarnya Rasulullah, kan itu. Tidak membuat bid'ah. Tidak membuat bid'ah dengan apa? Khurafat, menyebarkan khurafat, kebatilan atau kebohongan dalam masalah ibadah, kan itu. Dan tidak membuat bid'ah dengan perubahan, kan itu. Dan tidak mengganti dengan pemikiran-pemikiran yang rusak, kan itu. Itu yang dimaksud kelompok al-jamaah, kan itu. Itu yang dimaksud al-jamaah di sini, kan itu. Orang yang bersatu, bersatunya itu didasari karena mengikuti asarnya Rasulullah, kan itu. Jadi kalau cuma bersatu tapi ngikuti hawa nafsu ya bukan ini ahli jamaah, kan itu. Ya kan? Dari sini kita paham tadi, yang keluar dari jamaah itu yang mana? Yang menyebarkan khurafat, kan itu. Yaitu ibadah yang batil, kan itu. Atau membuat bid'ah dengan apa? Merubah, kan itu. Merubah ini ajaran, kan itu. Atau mengganti pemikiran atau merubah pemikiran dengan pemikiran yang rusak. Seperti tadi, pemikiran menganggap takdir itu enggak ada, kan itu. Menganggap Abu Bakar itu bukan khalifah, kan itu. Kan pemikiran, bukan amalan, kan itu. Kalau merubah ibadah ya sholat gitu, misal sholat subuh 2 kurang tambah lagi, sholat subuh dijadikan 4 rakaat, misal seperti itu. Itu bid'ah yang rusak, kan itu, fatal, kan itu. Kemudian di kitab Al-Bidah Al-Hauliyah, kan itu, Abdullah At-Tuwaijiri, kan itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang hadis ini dijelaskan di kitab ini bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan kabar tentang perpecahan umatnya. Penyebabnya apa? Penyebabnya adalah perselisihan sekte sesat, kelompok sesat yang menyelisihi permasalahan yang disepakati Ahlus Sunnah wal Jamaah, kan itu. Dan penyebab keluarnya mereka kenapa? Kenapa mereka kok keluar dari Ahlus Sunnah wal Jamaah? Penyebabnya adalah perkara yang mereka ada-adakan untuk bid'ah. Bid'ah itu ibadah baru, kan itu, yang tidak berdasarkan apa yang Allah turunkan, tidak sesuai syariat. Itu penyebabnya. Penyebabnya orang terpecah belah, penyebab utamanya adalah membuat ajaran-ajaran baru, kan itu. Itu yang menyebabkan perpecahan paling utama, kan itu. Nah, kalau kemudian keempat, kan itu, sekte sesat yang dimaksud di sini adalah di penjelasan ini, di antara sekte sesat yang dimaksud adalah terutama ini ada 3 di sini sebutkan, kan. Qadariyah. Qadariyah itu kelompok, ya Pak Aziz. Pak Aziz. Sekte sesat, kan itu. Sekte sesat yang dimaksud yang kita bahas di sini, yang dibahas di keluar dari Ahlus Sunnah wal Jamaah karena melakukan bid'ah, kan itu. Di antaranya adalah Qadariyah, kan itu. Qadariyah itu kelompok yang mengingkari takdir, meniadakan takdir. Maksudnya mereka beranggapan Allah belum menetapkan takdir. Akhirnya gimana orang-orang seperti ini? Orang-orang seperti ini akhirnya apa? Kalau sakit dia jauh dari doa, kan itu. Orang seperti ini dia menganggap apa? Lebih utama medis, kan itu. Lebih utama berobat, kan itu. Dan doanya dikerik, kayak, kan itu. Bahkan kalau bisa malah masjid ditutup, kan itu. Karena dia menganggap doa itu nggak bermanfaat, kan itu. Sekarang itu yang lebih bermanfaat harus menjaga protokol kesehatan, misalnya seperti itu, mengutamakan prokes, kan itu. Tapi dari sisi agama, dari sisi ilahiyah itu nggak diperhatikan, kan itu. Qadariyah, kan itu. Kalau yang orang kafir ya nggak sekedar Qadariyah, itu emang orang kafir, nggak percaya dengan takdir yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kan itu. Jadi Qadariyah itu orang-orang yang mengandalkan akalnya, kan itu. Orang-orang yang mengandalkan kemampuannya, tidak percaya ada kemampuan Allah atau takdir Allah Subhanahu Wa Taala, kan itu.
Khawarij kan itu, kelompok yang mengkafirkan orang muslim, pelaku maksiat dan atau dosa besar yang belum mencapai kesyirikan dan kekufuran. Itu Khawarij. Paham enggak? Khawarij itu mengkafirkan orang berzina kan itu. Orang muslim, ada orang muslim berzina langsung dikafirkan. Kowe enggak bakal diampuni Allah. Kayak di neraka kekal kan itu. Ada orang muslim maksiat mungkin apa kan itu? Minum khamr. Muslim masih sholat kan itu. Minum khamr. Kowe enggak bakal diampuni Allah. Kekal di neraka kan itu. Kafir kamu gara-gara apa? Maksiat atau dosa besar yang belum sampai syirik, belum sampai kufur kan itu. Jadi dia masih sholat. Paham? Jadi orang Khawarij itu suka mengkafirkan orang muslim karena sebab bermaksiat atau dosa besar yang belum sampai syirik atau belum sampai kafir kan itu. Dan juga menganggap pelakunya kekal di neraka, menganggap dosanya tidak diampuni dan mengingkari keutamaan sahabat. Khawarij ini juga punya sifat mengingkari keutamaan sahabat. Contohnya dalam masalah kepemimpinan kan itu. Jadi orang Khawarij itu beranggapan kan itu, yang berhak menjadi pemimpin itu enggak hanya orang Quraisy kan itu. Semua berhak kan itu. Kalau kita meyakini yang berhak menjadi khalifah itu orang Quraisy kan itu. Paham kan? Jadi kita lebih mengutamakan para sahabat gitu, orang Quraisy kan, keturunan Quraisy kan itu. Lebih mengutamakan gitu. Tapi kalau orang Khawarij enggak kan itu. Podo kabeh kan itu. Bedanya di situ. Jadi mereka mengingkari keutamaan sahabat. Bahkan orang Khawarij itu menyuruh Ali menangkap, menawan Aisyah kan itu. Orang Khawarij itu meminta Ali untuk menawan Aisyah kan itu. Itu contoh mengingkari keutamaan Aisyah. Padahal Aisyah itu diantara ummahatnya orang beriman kan itu. Ummul mukminin kan itu. Gak boleh ditawan, Ummul mukminin ditawan kan itu. Nanti kalau ditawan kan berarti kan jadi budak kan itu. Apa? Ya, makanya kan orang Khawarij membunuh Ali itu karena Ali tidak mau menawan Aisyah kan itu. Dan juga tidak mau menghukum pembunuhnya Utsman kan itu. Jadi dianggap Ali ini dianggap kafir kan itu. Karena tidak mau menegakkan syariat kan itu. Kemudian Rawafid, ya Pak Aziz. Oke. Yo, semangat. Rawafid itu apa? Rafidah itu sekarang apa berarti? Syiah Rafidah kan itu. Kelompok yang tidak mengakui keutamaan dan kepemimpinan sahabat Abu Bakar dan Umar. Mereka enggak mengakui. Jadi menurut mereka Abu Bakar itu enggak sah kan itu. Umar itu enggak sah sampai sekarang kan itu. Dan yang sah siapa? Harusnya yang jadi pemimpin itu Ali dulu kan itu. Keturunan Nabi kan itu. Dan orang-orang Rafidah ini hanya mengakui keutamaan dan kepemimpinan sahabat Ali atau keluarga-keluarganya Ali bin Abi Thalib kan itu. Nah, kemudian kelima, perkara-perkara yang disepakati Ahlus Sunnah wal Jamaah yang diperselisihkan oleh kelompok sesat. Jadi ini perkara-perkara inti yang sering menyebabkan keluar dari jamaah kan itu. Ya Pak Aziz. Penting ini. Ini perkara-perkara yang sering menyebabkan orang keluar dari jamaah kan itu, orang Islam. Kalau jenengan aman dari ini, meski jenengan gak berorganisasi, berarti jenengan apa? Masih berjamaah kan itu. Paham enggak? Paham kan? Jadi masalah-masalah ini kalau jenengan masih mengamalkannya kan itu, meyakininya kan itu, berarti jenengan bersama jamaah meski tidak berorganisasi. Dan sebaliknya kalau ada organisasi meski banyak anggotanya, kalau menyelisihi masalah ini yang disepakati Ahlus Sunnah wal Jamaah, berarti dia apa? Keluar dari jamaah, jadi sekte sesat kan itu. Ya kan? Tapi kita jangan asal hati-hati ya kalau menyesatkan kelompokan itu, hati-hati. Bisa dilaporkan polisi nanti. Menyesatkan Muhammadiyah atau menyesatkan NU, hati-hati ya. Bisa dipolisikan ya. Digeruduk sama Banser ya, sama Kokam. Gak boleh kan ya. Hati-hati ya dalam masalah sesat menyesatkan ya.
Pertama masalah keadilan, al-adl kan itu. Yaitu maksudnya masalah hukum kan itu. Jadi umat Islam itu sepakat khalifah pertama itu Abu Bakar. Kemudian setelah itu Umar. Kemudian setelah itu Utsman, kemudian setelah itu Ali radhiyallahu anhum. Dan ini kalau yang bid'ah, kelompok yang bid'ah, sekte sesat kan itu, tidak meyakini ini kan itu. Kalau Syiah meyakini tadi Ali kan itu, tidak menerima yang lainnya kan itu. Kalau Khawarij semuanya berhak kan itu. Iya dikafirkan. Kalau Khawarij semua dikafirkan. Semua orang Khawarij kan itu, semua nggak luput dari kesalahan kan itu. Saya semua dikafirkan kan itu. At-tauhid, ini masalah tauhid. Di sini masalah tauhid yang dimaksud itu iman kan itu, iman. Iman yang disepakati Ahlus Sunnah wal Jamaah, iman itu ada di keyakinan, ada di ucapan, ada di amalan kan itu, ya kan? Kalau yang Murji'ah, iman itu hanya di hati kan itu. Kalau yang kelompok bid'ah, iman itu hanya di hati kan itu. Itu yang paling bahaya. Kenapa coba kok bahaya? Iman hanya di hati. Akhirnya apa? Kalau saya bermaksiat, yang penting iman saya di hati kan itu. Saya minum khamr, kamu minum khamr, nanti kamu berdosa. Yang penting kan saya iman di hati kan itu. Sementing kan kamu nggak berjilbab kan itu. Kamu kok udah kan itu. Cuma pakai tank top kan itu, perempuan kan itu. Yang penting hati nih kan itu. Akhirnya gitu. Kan bahaya kan? Nah itu masalah tauhid ini yang disepakati, ini sepakat. Orang Islam itu sepakat. Iman itu ada di hati, juga ada di lisan, juga ada di badan. Jadi kalau orang bermaksiat dengan lisan itu juga mengurangi imannya kan itu. Bermaksiat dengan badan itu juga mengurangi imannya kan itu. Ketika bermaksiat dengan hati, masalah hati, maksiat hati kan ada kan juga kan, dengki kan itu dan lainnya kan itu, sombong, imannya juga berkurang, bahkan bisa hilang kan itu. Wallahu a'lam bishawab kan itu. Ini sepakati, iman itu ada di keyakinan, ada di lisan, ada di amalan kan itu. Kemudian masalah al-wa'du wal wa'id, masalah janji Allah dan masalah ancaman Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada yang berlebihan dalam masalah janji harapan itu saya, pahala kan itu atau surga. Ada yang berlebihan dengan masalah mengancam azab, mengancam neraka. Jadi ada orang yang berlebihan dalam memuja-muja gitu istilahnya menjanjikan kamu nanti masuk surga, kamu nanti kamu termasuk orang syahid kan itu. Mudah itu loh memberikan janji Allah gitu istilahnya. Kamu termasuk ini penghuni surga kan itu. Yang satunya mudah-mudahan mengancam kan itu. Kamu nak masuk neraka kan itu. Kekal di neraka kan itu. Jadi di sini juga bahaya kan itu. Di sini rawan sering di ahlu bid'ah menyelisih hal ini kan itu. Al-wa'ad wal wa'id, janji dan ancaman, maksudnya janji Allah. Janji Allah itu apa? Seperti apa contohnya? Ampunan kan itu. Kemudian surga kan itu. Dan ancaman Allah itu seperti apa? Contohnya azab dan neraka kan itu. Banyak sebenarnya ancaman-ancaman Allah di Al-Qur'an itu dijelaskan, tapi maksudnya ya azab lah gitu. Dan neraka kurang lebih seperti itu. Maksudnya di sini Allah mengampuni semua dosa bagi yang bertobat. Itu kan ada ayatnya. Surat Az-Zumar. Ya, suratnya gimana? Ya, la taqnatu mir rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'ah kan itu. Janganlah kalian kan itu putus asa terhadap rahmat Allah, ampunan Allah. Innallaha, sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa. Itu bagi orang yang bertobat sebelum meninggalkan itu. Nah, kemudian di ayat yang lainnya itu menjelaskan Allah tidak mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa yang tidak mencapai syirik bagi yang belum bertobat sesuai kehendak Allah Subhanahu wa taala. Surat An-Nisa ayat 48 enggak salah. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Kan itu. Maknanya kurang lebih seperti itu. Allah tidak mengampuni dosa syirik. Maksudnya apa? Kok nggak diampuni kan itu? Karena dia meninggal belum sempat bertobat dari dosa syirik kan itu. Dan Allah mengampuni wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah mengampuni dosa selain yang tidak mencapai syirik. Itu apa? Maksudnya dia
punya dosa minum khamr atau dosa besar yang lainnya, belum sempat bertobat, musirun kan itu berarti kan? Musirun, meninggal kan itu. Kan itu. Terus gimana? Masih bisa diampuni Allah, tapi apa? Liman yasa, bagi yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang sesat bahaya loh ini, bisa meremehkan dosa kan kalau yang sesat kan itu. Paham? Kalau yang bid'ah akhirnya dia meremehkan dosa kan itu. Atau sebaliknya, kalau yang bid'ah akhirnya dia, kalau yang cenderung di ancaman akhirnya dia mudah mengkafirkan orang. Kalau yang cenderung yang di menyepelekan, memudahkan kan itu, akhirnya dia menyepelekan dosa-dosa kan itu. Kalau jadi ini bahaya, sering rawan kan itu. Ahlu bid'ah sering menyelisih hal ini kan itu, menyimpang dalam masalah seperti ini. Kemudian al-qadar khairuhu wa syarruhu, takdir yang baiknya dan yang buruknya. Ini masalah ini disepakati ahlu sunnah wal jamaah, tapi sering diselisihi oleh ahlu bid'ah kan itu. Maksudnya gimana? Kita itu mengimani yang disepakati ya, yang disepakati takdir telah ditetapkan. Setiap yang dikerjakan manusia telah ditetapkan Allah. Bahkan di hadisnya itu 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi kan itu hadisnya gitu. Penghuni surga telah ditetapkan, penghuni neraka telah ditetapkan kan itu. Kemudian yang masuk surga dimudahkan ke surga, yang masuk neraka dimudahkan ke neraka kan itu. Paham enggak? Itu surat Al-Lail kan itu. Wa amma man bakhila wastaghna fasanuyassiruhu lil usra. Siapa yang pelit, wa amma man bakhila wastaghna kan itu. Wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Siapa yang pelit, wastaghna dan sombong kan itu. Wa kadzdzaba bil husna dan mengingkari balasan Allah surga kan itu. Apa? Fasanuyassiruhu lil usra, akan dimudahkan Allah ke neraka. Fasanuyassiruhu lil usra. Sebelumnya wa amman saya lupa ya. Al-Lail. Nah. Wa amman a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Yang sebelumnya itu. Wa amman a'ta, siapa yang memberi, wattaqa dan bertakwa, wa saddaqa bil husna dan yakin terhadap balasan surga, fasanuyassiruhu lil yusra, akan Allah mudahkan ke surga kan itu. Fasanuyassiruhu lil yusra. Kalau satunya wa amman bakhila wastaghna wal ayah tadi sudah dijelaskan kan itu. Kemudian masalah al-iradah wal masyiah. Al-iradah wal masyiah, kehendak Allah kan itu. Maksudnya ini yang disepakati, Allah itu meridhoi hambanya yang beramal soleh kan itu. Jadi Allah menetapkan amal soleh kan itu, dan Allah meridhoi hambanya ketika beramal soleh, dan tidak meridhoi yang bermaksiat. Allah menciptakan maksiat, keburukan itu yang menciptakan Allah Subhanahu wa taala, tetapi Allah tidak meridhoinya kan itu. Semuanya adalah kehendak Allah. Paham enggak? Semuanya kehendak Allah. Terjadinya kebaikan itu kehendak Allah, terjadinya keburukan itu atas kehendak Allah. Tapi yang diridhoi itu yang kebaikan kan itu, yang keburukan tidak diridhoi kan itu. Jadi kalau ada orang yang melakukan kebaikan itu Allah meridhoinya. Kalau ada orang yang melakukan keburukan Allah tidak meridhoinya. Tapi keduanya semua ditetapkan oleh Allah, dan itu semua kehendak di dalam kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang bisa keluar. Maksudnya apa? Tidak ada yang bisa melakukan karepe dhewe gitu maksudnya. Manusia itu sebenarnya semua di dalam kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham? Jadi ini itu semua dah karepnya Allah Subhanahu wa ta'ala, takdirnya Allah, kehendak Allah. Tapi apa? Yang baik itulah yang diridhoi Allah, yang diinginkan Allah kan itu. Sedangkan yang buruk itu yang tidak diridhoi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu yang dimaksud di sini. Jadi al-iradah itu yang dimaksud adalah iradah syariah, yaitu Allah menetapkan amalan soleh kan itu, menghendakinya terjadi kan itu, dan meridhoinya kan itu. Sedangkan al-masyiah yang dimaksud ini adalah iradah kauniyah kan itu. Ini adalah istilah lain takdir yang umum kan itu. Yaitu apa? Allah menetapkan semua amalan yang baik ataupun yang buruk
dan Allah menghendakinya terjadi, tetapi apa? Tetapi Allah tidak meridhoi yang buruk, hanya meridhoi yang baik saja. Al-masyiah itu berarti umum, lebih apa? Kehendak Allah yang lebih luas kan itu. Tanya Ustaz, kalau ada orang maksiat itu kehendak Allah ya? Iya, kehendak Allah, tapi Allah tidak meridhoinya. Allah tidak meridhoinya. Udah enggak maksudnya? Ya. Hah? Tapi ini kehendak Allah ya? Apa? Tapi ini kehendak Allah kan? Ya terjadi itu atas kehendak Allah. Nggak bisa atas karepe dewi, itu nggak bisa manusia itu. Tapi ketika terjadi, dia nggak bisa menjadikan alasan. Saya melakukan ini karena ini takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Nggak bisa dipakai untuk dalil kan itu. Paham nggak itu maksudnya? Jadi masalah ini itu kita nggak bisa berdalil dengan takdir dalam masalah maksiat kan itu. Karena apa? Itu memang betul terjadi karena kehendak Allah, tapi tidak diridhoi Allah kalau yang buruk kan itu. Kalau yang baik, itu diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala kan itu. Kan kalau orang yang nggak paham ini, jadi bid'ah. Bid'ahnya gimana coba sesatnya? Menganggap apa coba? Kalau saya berzina ini atas kehendak Allah kan itu. Kehendak maksudnya karepe Allah. Allah pengen seperti ini kan itu. Salahnya di situ. Jadi memaknai kehendak itu karena dicintai Allah itu salah. Ini membedakannya gini. Semua itu kehendak, tapi ada yang dicintai Allah, ada yang tidak dicintai Allah Subhanahu Wa Taala. Lebih rinci loh jadi kan gitu. Nah yang salah kan memutlakan semua. Ini kehendak Allah, maksudnya ini Allah pengen aku seperti ini kan itu. Allah mencintai aku seperti ini, itu yang parah itu. Paham Pak? Iya kan? Kehendak Allah. Bahaya kalau yang bid'ah, yang sesat, akhirnya apa? Dia menganggap ketika dia berzina, dia menganggap itu atas digerakkan Allah Subhanahu Wa Taala kan itu. Bahkan ada yang merasa saya dipaksa Allah kan itu. Saya dipaksa Allah melakukan ini kan itu. Nafsu ya? Hah? Kan ada yang sampai seperti itu. Nafsu. Saya dipaksa Allah berzina, saya nggak bisa mengelak kan itu. Terus piye takdir kan itu. Kan nggak boleh orang Islam maksiat berdalil dengan maksiat kan itu. Berdalil dengan takdir ketika melakukan maksiat. Nggak boleh. Kemudian dalam masalah ar-ru'yah wal idrak, melihat dan bertemu Allah Subhanahu Wa Taala. Ini Ahlussunnah wal Jamaah sepakat dalam masalah melihat dan bertemu Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan ahlu bid'ah banyak yang menyelisih masalah ini kan itu. Termasuk diantaranya ahlul halli al-ittihad wal khulul kan itu. Al-ittihad wal khulul, yang merasa Allah itu bersatu dengan hambanya kan itu. Jadi ar-ru'yah wal idrak ini yang kita yakini manusia selama di dunia tidak bisa melihat Allah Subhanahu Wa Taala, dan manusia akan melihat dan bertemu Allah Subhanahu Wa Taala kelak di surga. Itu keyakinan kita. Sedangkan kalau yang bid'ah menyatakan Allah itu mutlak tidak bisa dilihat di dunia ataupun di surga, tidak bisa dilihat. Paham? Yang sesatkan itu. Kemudian yang sesat lagi menyatakan Allah bisa dilihat di dunia dan juga nanti bisa dilihat di surga. Sedangkan kalau yang Ahlussunnah wal Jamaah berdasarkan Al-Quran dan hadis kan itu ditetapkan di dunia itu tidak bisa melihat Allah kan itu, tidak bisa bertemu dengan Allah kan itu. Tetapi di akhirat kelak kita nanti bisa melihat Allah dan bisa bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian masalah yang disepakati Ahlussunnah dan diperselisihkan oleh ahlu bid'ah, sifatullah azza wa jalla wa asma'uhu, sifat-sifat Allah dan nama-namanya. Maksudnya ini seperti dalam masalah beriman bahwa Allah istawa alal arsy. Ini yang paling sensitif kan itu. Ramai sering dibicarakan di media sosial, YouTube ataupun di Facebook. Maksudnya apa? Seperti beriman bahwa Allah bersemayam di atas arsy kan itu. Dan kita mengetahui bersemayam kan itu. Kalau tahu ya nggak perlu dipertanyakan kan itu, nggak perlu diperdebatkan kan itu. Kita tahu Allah bersemayam di atas arsy, tidak boleh membayangkan bentuknya kan itu. Dan kita mengimaninya itu wajib. Kita mengimaninya itu wajib, dan mempertanyakannya itu adalah bid'ah kan itu. Ini tentang keyakinan kita tentang Allah di atas arsy, bersemayam di atas arsy kan itu. Paham? Kemudian keenam, faedah hadis ini. Jadi tadi masalah yang disepakati Ahlussunnah dan sering diperselisihkan ahlu bid'ah ini tadi sudah disebutkan. Hati-hati sekali dalam masalah ini.
Kalau jenengan masih seperti di sini kan itu berarti masih bersama jamaah, meski kalaupun nggak berorganisasi kan itu. Dan sebaliknya kalau yang berorganisasi meski jamaahnya banyak, pengikutnya banyak, kalau keluar dari ini kan itu, maka dia keluar dari jamaah muslimin kan itu. Keenam, keluar dari jamaah, perpecahan, dan tidak mentaati keputusan jamaah orang Islam adalah hasil dari pengaruh bid'ah karena mengikuti hawa nafsu kan itu. Jadi orang yang cenderung keluar dari jamaah, cenderung memecah belah atau suka tidak mentaati keputusan bersama kan itu jamaah orang Islam, itu ada di hatinya atau dia memiliki sifat cenderung sering melakukan bid'ah atau mengikuti hawa nafsu. Paham gak ini? Jadi yang paling aman itu pendapat atau jalan yang disepakati oleh orang-orang banyak. Tapi juga harus sama seperti tadi mengikuti Rasulullah. Tapi kalau diikuti orang banyak tapi enggak sama dengan asar Rasulullah ya percuma kan itu. Kan tadi jelaskan tadi ya. Kalau sendirian, enggak berorganisasi, enggak berjamaah kan itu, sendirian mesti enggak orang banyak kan itu. Tapi sama dengan Rasulullah kan itu masih disebut berjamaah kan itu. Jelas Mas Rizal? Dia ikut jumhur ulama kan. Ya intinya pertama itu mengikuti Rasulullah. Intinya di situ. Intinya di situ. Maksudnya bukan ikut orang banyak, tapi ikut jumhur ulama. Jumhur ulama itu kalau selama mengikuti Rasulullah maka itu benar kan itu. Tapi kalau jumhur ulama pun kalau menyelisihi Rasulullah kan itu berarti ya hawa nafsu kan itu. Kemudian kita loncati ya nomor 7 ini dah insyaallah. Ini ayat-ayat firman Allah yang mengancam tentang perpecahan. Satu aja ya kan itu. Surat Al-Imran ayat 105. Wala takunu kalladzina tafarraqu, janganlah kamu menjadi seperti orang-orang yang berpecah belah atau bercerai-berai, wakhtalafu, dan berselisih. Itu maksudnya apa? Janganlah kamu menjadi seperti Yahudi dan Nasrani kan itu. Atau maknanya gini, berarti ini berpecah belah yang apa ini? Janganlah kamu berpecah belah dalam masalah yang pokok, ya kan? Janganlah kamu menyelisih dalam masalah tadi yang disepakati oleh ahlu sunnah wal jamaah. Paham maksudnya? Janganlah kamu berpecah belah seperti orang Yahudi dan Nasrani berpecah belah dalam masalah yang pokok, masalah yang disepakati kan itu. Mimba dimaja'ahumul bayinataini. Janganlah kamu bercerai-berai dan berselisih setelah datang keterangan yang jelas kepada mereka. Maksudnya apa? Setelah jelas masalah pokok tersebut. Setelah jelas dalam permasalahan usul kan itu. Jadi janganlah kamu berpecah belah dalam perkara-perkara yang pokok kan itu, intinya gitu. Karena berpecah belah dalam masalah pokok itu seperti orang Yahudi dan Nasrani. Dan masalah pokok tadi sudah dijelaskan, di antaranya seperti masalah tauhid kan itu, iman kan itu. Kemudian masalah tadi kekhalifahan kan itu. Kemudian masalah sifat Allah kan itu, seperti Allah istawa alal arsy kan itu. Kemudian tadi ada masalah al-wa'ad wal wa'id, janji Allah dan ancaman Allah dan lainnya kan itu. Seperti itu. Satu aja itu ayat tentang perpecahannya. Kemudian faedah lainnya yang terakhir, ini faedah lain dari sini kita mengambil pelajaran dari kajian ini. Perpecahan itu ada yang usuli, ada yang pokok, ada perpecahan yang furu'i, cabang kan itu, ya kan? Paham? Kemudian perpecahan yang usuli, perpecahan di masalah-masalah yang pokok yang disepakati oleh Ahlussunnah wal Jamaah, itu perpecahan tercela kan itu. Paham? Itu perpecahan yang dimaksud di hadis ini, yang ancamannya neraka kan itu. Sedangkan perpecahan furu'i, perpecahan yang tidak tercela. Perpecahan furu'i itu apa? Perpecahan masalah fikih. Seperti sampean wudunya pakai bismillah kan itu. Saya wudunya enggak pakai bismillah kan itu. Sampean wudunya membasuhnya cuma sedikit kan itu, pucuk tok kan itu, pucuk rambut kan itu. Saya harus semua kan itu. Misal seperti itu. Sampean kunut, saya enggak pakai kunut kan itu. Misal seperti itu. Itu perpecahan furu'i yang tidak berbahaya, tidak tercela kan itu. Paham? Tidak mengkafirkan gitu istilahnya. Maksudnya paham ini? Perpecahan usuli itu perpecahan yang mengkafirkan kan itu. Bahaya kan itu. Karena apa? Menyelisihi hal yang disepakati oleh Ahlus Sunnah wal
jamaah kan itu. Sedangkan perpecahan furu'i itu tidak tidak dikatakan tercela kan itu, tidak berbahaya. Karena ini perpecahan yang ditoleransi kan itu. Ditoleransi kan itu. Karena memiliki dalil kan itu. Ya kan? Pertama gitu alasannya, karena punya dalil, karena masih dilandaskan ke Al-Qur'an dan hadis kan itu. Banyak masalah apa coba? Sholat jamaah kan itu. Sholat jamaah ada yang membaca Al-Fatihah, ada yang tidak membaca Al-Fatihah, makmum kan itu. Makmum ketika sholat jamaah ada yang membaca Al-Fatihah, ada yang tidak. Sampean Pak, Al-Fatihah baca nggak? Baca. Mas Rizal? Baca. Mas Rudi? Kalau makmum jadi makmum, kalau jadi makmum baca. Kalau imam diam baca. Pak Osman? Baca. Mas Yakob? Loh. Kadang orang. Kalau saya baca, saya pakai yang baca. Saya Allah bisa memilih yang membacakan itu. Paling hati-hati. Tapi nggak masalah. Nggak masalah, mau yang baca, mau yang tidak baca. Tapi gini, minimal itu mendengarkan imam kan itu. Ya Pak. Minimal itu mendengarkan imam. Minimal itu kalau pas masih sempat ikut bacaan imam itu menyimak imam kan itu, bacaan imam. Tapi ya saat ada dalil sebenarnya sih yang makmum yang masbuk kan nggak sempat baca Al-Fatihah kan itu. Kemudian imamnya ruku kan itu, ternyata sah kan itu. Jadi makmum itu sebenarnya juga nggak masalah tidak membaca Al-Fatihah. Tapi sebenarnya yang paling hati-hati saya ngambil yang tetap membaca Al-Fatihah karena ada hadis kan itu. La sholata liman lam yaqra bi ummil Quran. Tidak ada sholat, tidak sah sholat, ada yang mengatakan gitu, atau tidak sempurna sholat bagi yang tidak membaca Al-Fatihah kan itu. Wallahu a'lam bishawab kan itu. Paham ya? Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.